berjumpa kembali dengan saya Mia, owner dari Saka Motor Tulungagung. Oke, untuk video kali ini kita nggak akan update stok atau review mobil. Jadi kali ini karena dari pengalaman kita kemarin kan saya banyak update pakai DP ya. Jadi DP sekian, underscore sekian. Itu ternyata banyak pertanyaan dari customer kita. Itu gimana prosesnya, luar kota bisa apa enggak? Jadi seperti itu. Jadi kali ini kita akan mengupas pertanyaan-pertanyaan itu dan menjawab semua pertanyaan dari customer tentang proses kredit. Dan kali ini tentunya saya nggak akan sendiri, jadi saya akan ditemani oleh teman saya. Dia juga salah satu marketing head dari perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan Saka Motor. Langsung aja kita akan ngobrol dan mengupas service tentang kredit bersama marketing head dari BFI Finance Cabang Kediri. Check it out. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan ngobrol sama marketing head dari BFI Finance Cabang Kediri. Namanya Mas Pedi, orangnya masih muda banget. Kita langsung ke Mas Pedi ya. Oke, gimana Mas Pedi kalau mau hubungi Mas Pedi atau kita perkenalan dulu deh. Mas Pedi kerjanya di mana, masuk BFI cabang mana, usianya berapa nggak? Perlu nggak ya itu? Oh, buat promosi saya nanti. Oke, Mbak Mia. Oke, Mbak Mia, perkenalkan nama saya Freddy Samsudin. Jadi saya saat ini berkantor di BFI Cabang Kediri. Nah, kalau nanti customernya Mbak Mia pengen hubungi saya buat konsultasi, nanti bisa hubungi nomor saya di bawah ini ya, 0815 99 11551. Itu nanti saya siap 24 jam buat customernya Mbak Mia. Catat ya, bisa 24 jam loh guys. 24 jam. Jadi kalau misalkan malam-malam lagi update status mobil, oh iya, kayak mau pengen kredit, langsung hubungi Mas Pedi masih dijawab. Bisa, nanti. pasti. Bisa ya, pasti bisa ya. Iya. Oke, langsung kita ke topik kita kali ini ya Mas Pedi. Itu saya dapat judul itu kredit mobil bekas di era new normal itu bersama BFI Finance sama Saka Motor, yang seperti itu ya. Jadi langsung ke top pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari nasabah kita. Itu gini, dan saya sebelumnya juga sudah menjelaskan sebenarnya ke nasabah memang ada beberapa perbedaan antara proses kredit antara sebelum COVID sama setelah COVID atau di era new normal ini. Bisa dijelaskan nggak Mas Fedi? BFI pun juga menerapkan sistem yang sama atau tidak? Oke, kalau untuk sistem sama prosedur sekarang Mbak Mia, pasti ada perubahan. Sama kayak Mbak Mia misalkan, gimana sih cara jualan di era new normal ini? Pasti Mbak Mia menerapkan strategi khusus biar pesannya tersampai ke customer. Nah, sama kayak BFI juga gitu. Ada beberapa perbedaan khususnya di proses Mbak Mia. Jadi untuk after COVID kita memang nggak pakai survei. Oh, berarti tanpa survei ya memang? Tanpa survei. Jadi nanti customernya Mbak Mia bisa langsung input Google Form namanya. Itu nanti konsumen cukup input Google Form, lalu kita analisa Mbak Mia. Ketika nanti semua persyaratan, semua dokumen oke, itu nanti akan langsung mendapatkan approval. Berarti tanpa survei, langsung kita cukup isi data-data kita di Google Form langsung bisa approval? Betul, betul sekali. Apalagi konsumennya ini bilangnya apa Mbak Mia ya? A1 lah. Oh, gitu. Jadi A1, misalkan kayak gini Mbak Mia, ada data BI checkingnya dia clear, nggak pernah reschedule atau nggak pernah telat sampai berbulan-bulan. Itu nanti kita bisa akomodir. Yang penting kayak penghasilan dia tercover untuk angsuran tersebut. Nah itu nanti kita bisa proses 1 hari Mbak Mia. Jadi kasarannya gini Mbak Mia, kalau konsumen itu datang ke Saka Motor pagi hari, terus kemudian bawa dokumen semua yang diperlukan lengkap ya, lengkap itu ya. Nah dari data lengkap itu kan sudah ready untuk input di online. Nah, dari input online pagi misalkan Mbak Mia jam 9, itu nanti kita bisa mengusahakan jam 1 bisa keluar hasil approvalnya. Oh gitu. Ya, maksimal jam 4 sudah keluar. Jadi dalam satu hari, misalkan gini, nasabah lihat mobil cocok, data lengkap semuanya, dimasukkan ke sistemnya tadi itu ya. Google Form. Itu bisa langsung hari itu juga itu keluar hasilnya. Keluar hasilnya Mbak Mia. Oh gitu ya. Ya, itu jadi istimewa, Mas. Istimewa. Jadi kalau di BFI sendiri itu kan ada 2 jalur nih Mbak Mia. Jadi bisa ekspres sama non ekspres. Kalau ekspres yang saya bilang tadi, semua data lengkap, semua data oke, nggak ada masalah sama BI checking, itu nanti langsung ada approval.
Oke, berarti ada dua proses ya Mas Budi. Yang pertama express itu kalau data lengkap dan BI checking tidak ada masalah. Betul. Yang kedua itu proses manual. Kalau proses manual itu gimana Mas Budi? Kalau proses manual tuh gini Mbak Mia, kalau data konsumen itu kan ada kurangnya nih. Iya benar. Hampir sama kayak express, cuma kalau datanya kurang, jadi masuknya manual. Nah, manual ini nanti setelah proses ada keputusan, ini harus diproses manual atau non express. Itu nanti data akan kita collect lagi, yang kurangnya itu apa. Iya. Kalau sudah terkumpul, itu nanti baru kita kasih ke analisa cabang. Oke, Nah, jadi akan ada tambahan analisa cabang juga. Jadi nanti dikonfirmasi debiturnya kayak gitu. hampir sama kayak proses pada umumnya gitu ya. Iya, betul Berarti sekali. ini catatan untuk para nasabah kita atau para customer yang mau kredit mobil bekas itu sebelum proses atau sebelum lihat unit itu lebih baik dari awal atau mau berangkat ke showroom itu dilengkapi dulu datanya ya Mas Beni ya. Betul. Jadi mulai dari kelengkapan datanya itu harus dilengkapi dulu. Pertanyaan basic Mas Bedi, kalau untuk data pengajuan kredit mobil bekas di BFI apa aja? Persyaratan nih Mbak Mia ya. Datanya yang harus dibawa. Harus dibawa nanti waktu ngelihat unit terus cocok biar cepat prosesnya. Jadi nanti konsumennya suruh bawa KTP, iya. pemohon sama pasangan ya. Terus ada KK, Oke. NPWP, Iya. bukti kepemilikan rumah, itu nanti bisa token PLN Iya. atau bukti bayar PBB. Oke, pajak Gitu. pembangunan itu ya. Betul. Terus yang paling penting bukti kapasitas nih Mbak Mia. Iya. Rekening, Buku tabungan. buku tabungan mutasi harus ada 3 bulan terakhir. Oh iya. 3 bulan terakhir Mbak Mia ya. 3 bulan terakhir catatan ya. 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Terus kemudian ada nanti foto unit atau foto unit. mobilnya. Nah, nanti itu akan juga diupload. Iya. Terus kemudian ada STNK atau BPKB. Oke, kalau untuk bukti kendaraan ini nanti langsung bisa minta ke showroom aja. Bisa. Iya, gitu itu kalau bukti kendaraan bisa kita bantu. Betul. Terus ini Mas Bedi, kebanyakan kalau nasabah kita ada beberapa sih yang nggak semua ya. Itu sebagian kecil yang mereka itu untuk bukti keuangan atau kapasitas itu nggak punya buku tabungan. Itu nanti bisa diganti dengan yang lain atau tidak Mas? Bisa Mbak Mia. Jadi kita nggak terlalu saklek untuk mutasi buku tabungan ya. Oke. Soalnya kita kalau lihat konsumen di Tulungagung khususnya ya, Tulungagung Kediri, itu memang banyak pengusaha yang mungkin nggak main di tabungan. Bener. Perputarannya cuma pencatatan. Iya. Kita nanti bisa cover untuk nota carbonize. Itu Nota nanti karbonase atau pencatatan setiap bulannya. Itu nanti dirangkum sampai 3 bulan. Gitu Mbak Mia. Berarti untuk yang tidak punya buku tabungan itu bisa untuk usaha ya, itu bisa nota-nota atau pembukuan usahanya selama 3 bulan. 3 bulan terakhir ya. Betul. Satu lagi Mas Bedi. Kan tadi itu juga ada bukti kepemilikan rumah. Betul. Kalau kontrak bisa dibiayain nggak Mas? Kalau kontrak itu nanti sebenarnya bisa, tapi nggak bisa masuk proses ekspres. Jadi Iya. nanti akan ada penyimpangan, kita pengajuannya sampai kantor pusat. Tetap kita bisa proses. Oh gitu. Jadi Betul. untuk para calon customer yang mau kredit mobil untuk BLV bisa, rumah kontrak itu bisa. Jadi ada sebagian yang memang nggak bisa sih, kan seperti itu. Tapi Yap. kalau BLV bisa, rumah kontrak itu bisa diajukan. Jadi seperti itu ya Mas Bedi ya. Betul. Ini basic lagi Mas. Jadi banyak sekali itu nasabah atau customer yang dia merasa saya nggak pernah loh Mbak pinjam di A, B, C, D dan D, A atau apa ya? Istilahnya dia nggak pernah pinjam, nggak pernah pinjam di perbankan atau pembiayaan lain. Tapi setelah kita proses itu BI checkingnya itu istilahnya dia ada kredit macet gitu. Jadi kayak call 5, call 4 seperti itu Mas Bedi. Wah, sampai tahu ini call 5, Iya. call 4 itu ya Mbak Mia ya. kebiasaan ya. Komunikasi sama finance pasti ya. Oh iya, itu yang sering saya hadapi ya, sering saya alami itu seperti itu Mas Bedi. Jadi kalau BFI ini nanti bisa nggak untuk kredit kalau nasabahnya itu tercatat di sistemnya BI checking itu istilahnya ada kredit macet atau call 5 gitu Mas Bedi. Nah, untuk call 5 sendiri ya, call 5 itu sendiri kan sebenarnya keterlambatan dari debitur yang parah banget Mbak Mia, sampai berbulan-bulan, Macet, sampai saya nggak bisa WO kayak terbayar, gitu kan? ya. Oh iya itu. Nah, kemungkinan besarnya nggak bisa kita biayain Mbak Mia, soalnya Kemungkinan memang besarnya? sudah macet nih. Iya, Masa bener. iya kita mau biayain yang macet Mbak Mia? Oke, jadi catatan untuk para customer yang mau kredit, hati-hati sekali kalau misalkan namanya mau dipinjam saudara atau bahkan teman dekat seperti apapun, lebih baik jangan mau ya kalau namanya dipakai karena
ya itu tadi ya Mas Media, kita nggak akan Betul. tahu ke depannya seperti apa gitu. Betul. Gitu ya Mas Media. Note juga nih Mbak Mia, soalnya kalau mengenai kontrak atas nama kayak gitu ya Mbak Mia ya. Bener. Misalkan namaku dulu pernah dipakai Mas di sini sama teman saya atau saudara saya. Nah, itu jadi concern sih buat calon debitur ya terutama ya. Iya. Jadi jangan sampai namanya dipinjam sama temannya atau keluarga sekalipun. Karena kita nggak tahu nantinya apa yang Mbak Mia Bener, bilang bener. tadi. Itu catatan ya, itu sebenarnya bahan edukasi untuk para customer, gimana kalau kita sudah mau dipinjam namanya. Jadi keputusan paling baik adalah jangan maulah seperti itu. Apalagi kalau sekarang kan kredit online itu banyak sekali Mas Budi. Banyak sekali. Jadi kalau kita pakai KTP aja dipinjam, hati-hati sekali ya. Hati-hati, bener. Gitu ya Mas Fedi ya. Betul Ini ada sekali. pertanyaan selanjutnya Mas Fedi. Jadi kalau Mas Fedi atau Sakamoto itu adalah nasabah itu luar daerah. Di luar daerah. Selain Kediri, Tulungagung, Blitar, istilahnya yang cover Kediri kayak Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Tengah, Jakarta, itu bisa nggak proses ambil kredit mobilnya dari Sakamotor prosesnya lewat BFI? Bisa, kita kebetulan buat BFI ini bisa cover seluruh Indonesia ya. Jadi Bisa cover seluruh Indonesia. betul, kita jaringannya kebetulan dari Sumatera sampai Papua ada semua Mbak Mia. Jadi Oke. meskipun Mbak Mia dapat konsumen di Sumatera katakan, di Jambi atau di Lampung bisa kita cover. Oh gitu. Jadi nanti prosesnya sama saja Mbak Mia, cuma nanti yang proses tanda tangan dan segala macam itu di cabang terdekat. Oke, Itu. berarti catatan ya, berarti saya menyimpulkan kalau misalkan untuk proses leasing daerah luar covernya cabang Kediri itu bisa semuanya ambil di Sakamotor, tapi nanti yang untuk prosesnya itu di wilayah masing-masing ya, Cabang terdekat. cabang terdekat ya. Betul, Oke, Mbak Mia. maksud saya cabang terdekat gitu ya. Siap. Berarti tinggal cek unitnya memang harus ke showroom. Ke showroom Sakamotor. Jadi itu banyak sekali yang minat sebenarnya dari kita atau Mas Badi ya. Misalkan di daerah Jawa Tengah itu banyak yang pengen kredit ambil digital, tapi mereka bingung bisa apa enggak kayak gitu. Berarti sudah terjawab kalau BFI ini untuk prosesnya mereka mengcover semua area Indonesia gitu ya. Betul. Mas Badi? Betul Mbak Mia. Ini ada juga salah satu yang harus saya kulik ya Mas Bedi, karena banyak sekali pertanyaan dari nasabah yang mereka itu juga belum begitu paham masalah DP minimal seperti itu. Jadi BFI ini nanti untuk pembiayaannya itu berapa persen Mas dari harga mobilnya? Oke, jadi kalau kita ngomongin plafon nih Mbak Mia ya. Plafon, oke, benar, Jadi di plafon. BFI sendiri itu kan pasti ada patokan harga nih Mbak Mia. Iya. Nah, pasti kalau patokan harganya BFI sama OTR real showroom itu kan pasti ada perbedaan. Nah, Oke. itu nanti kita matokinya dari OTR-nya kita. Itu sebesar 25% Mbak Mia. Segitu sih. Jadi belum tentu kalau misalkan harganya 100 juta itu nanti dibiayai 25% dari OTR itu ya. Betul. Jadi nanti kita lihat apa namanya price list ya kalau di Price kita Mbak list-nya. Mia. Price list Benar. kita dikali 25% kayak gitu. Oke, berarti sekali lagi ini untuk masalah DP itu memang kalau showroom kita itu ada hitungan sendiri. Jadi tiap leasing itu kan punya patokan masing-masing ya. Betul. Jadi tiap leasing nggak sama dengan OTR-nya showroom. Jadi seperti itu ya Mas Budi ya. Betul. Takutnya memang kalau nasabah ini kan perlu diedukasi ya Mas Budi ya. Jadi mereka mengiranya kalau misalkan DP-nya minimal 25%. Oh berarti saya katakanlah harga 100, berarti yang dibiayai itu kan 75 juta. 75, betul. Padahal pihak leasing atau perusahaan pembiayaan itu kan punya standar masing-masing Standarnya, kan. patokannya. Oke, Nah, itu nanti biar lebih jelasnya langsung aja ngubungin kita atau Oke. ngubungin Mbak Mia nanti Heeh. Mbak Mia yang kasih minta hitungan ke kita. Jadi Iya. nanti biar bisa disampaikan ke konsumen kayak gitu sih. Oke, berarti itu ini ya. Berarti itu kalau masalah DP lebih baik untuk DP sekian bisa nggak? Itu nanti langsung konsultasinya ke pihak showroom atau pihak leasing gitu ya Mas Budi. ya? Betul. Satu lagi Mas Budi, yang masalah kita BFI biayai mobil yang atau nasabah yang berada di luar cabang Kediri itu nanti sama nggak istilahnya DP-nya dengan yang di sini? Oh ya, kebetulan gini Mbak Mia, kalau masalah DP ya, Ah, DP itu nanti akan ada perbedaan tiap daerahnya. oh
Soalnya kita pasti ngikutin patokan kita, price list kita. Itu di tiap daerah kan pasti berbeda. Mungkin Jawa Timur sama Sumatera itu pasti nanti akan berbeda. Selisihnya pasti akan ada sih. Oh gitu. Berarti kalau misalkan biasanya kalau Saka itu kan saya mengeluarkan paket DP, Mas. Betul. Berarti kan paket DP ini nanti nggak akan bisa digunakan di daerah Sumatera, Kalimantan itu nggak bisa ya? Ya, nanti kalau Mbak Mia kan pasti minta hitungan ke leasing dulu nih, ke BFI Finance misalnya ya. Terus nanti itu cuma berlaku di area Jawa Timur aja. Jadi OTR kita berlakunya di Jawa Timur aja sih. Oke, itu ya. Kalau untuk yang di luar, customer yang di luar Jawa Timur, ada perlakuan khusus. Artinya perlakuan khususnya bukan, oh ini gini, tidak bisa. Karena di luar bukan. Tapi setiap daerah itu mempunyai patokan harga masing-masing untuk mobilnya. Jadi kalau misalkan saya ada pakai DP itu mungkin nanti kalau misalkan di luar daerah itu memang ada perbedaannya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang mau dikonsultasikan dulu aja ke pihak showroom atau pihak leasing gitu ya Mas Ferdian? Yap, betul. Tapi nanti pasti Saka Motor ini bisa kok kasih DP yang terbaik lah buat konsumennya. Itu catatan. Saka Motor bisa kasih DP yang terbaik untuk nasabahnya. Siap. Oke. Ini yang terakhir nih Mas Fedi. Tipsnya gimana supaya proses pengajuan kredit mobil bekas itu di ACC atau segera di approval? Di ACC ya Mbak Mia. Kalau kita ngomongin di ACC, itu pasti kita ngelihat data sih Mbak Mia. Jadi yang pertama kali harus disiapin adalah data. Jadi kalau datanya semua sudah oke, terkumpul, baru nanti kita bisa kasih keputusan sih. Iya. Pastinya kalau datanya bagus kan kita nggak ada masalah nih, semuanya lengkap. Loh. Terus yang jadi gambaran kasarnya di konsumen ya, kalau angsurannya itu berapa sih angsuran yang bisa di ACC oleh BFI? Itu minimal sepertiga gaji lah. Misalkan kreditannya 2 juta angsurannya. Nah, itu nanti minimal pendapatan konsumennya ada di 6 juta. Kayak gitu. Kalau 6 juta pasti kita bisa cover untuk angsuran 2 juta. Pasti itu nanti lebih cepat di ACC-nya. Karena kita kan ada pertimbangan masalah kapasitas nih Mbak Mia. Berapa persen sih kita bisa akomodir kayak gitu. Nah, itu minimalnya sepertiganya. Berarti sebenarnya gini, kalau misalkan seperti itu kapasitas ya, itu sebenarnya kan kita yang tahu kapasitas kita masing-masing. Betul. Bener ya? Saya itu gini Mas Bedi, pengalaman dari saya selama ini itu banyak sekali nasabah yang generasi Z ya. Kita generasi Z ya. Kita kan masih muda ya. Itu kan mereka itu memang suka atau nggak bisa untuk nabung. Artinya kalau misalkan untuk beli cash itu pasti berat banget bagi saya atau generasi kita kan. Makanya kebanyakan untuk generasi ini tuh banyak yang kredit. Atau istilahnya biar ini oke, kita ambil mobil bekas tapi kredit aja gitu lah. Saya selalu edukasi ke nasabah, kalau misalkan mending ambil mobil yang tahunnya muda tapi angsurannya bisa ringan. Bener nggak sih gitu ya? Betul. Karena kalau tahun tua, sebenarnya kalau tahun tua itu lebih susah perawatan untuk mobil itu, dan belum tentu kalau mobil tahun tua itu DP-nya bisa minim, bener nggak sih? Bisa minim, betul. Bener, soalnya kan? ngaruh juga sih di harga kita. Nah itu, jadi banyak nasabah itu yang ngira Mas Pedi, jadi carikan aja Mbak Seni yang 2004 gitu, DP-nya kan sekian, nanti angsurannya bisa lebih murah, padahal itu enggak. Karena pengaruh tahun juga ya Mas Budi ya? Iya betul, pengaruh tahun otomatis persentase pembiayaannya juga berbeda. Oh, gitu. Sama tenornya bisa nggak? Bisa panjang ya? Bisa Mbak Mia, bisa 5 tahun kita. Oh gitu? Iya, tapi dengan persyaratan khusus ya nanti Mbak Mia kalau 5 tahun ya. Kalau minimal tahun kendaraan berapa Mas Budi? Minimal tahun kendaraan 2010, jadi kita covernya 10 tahun terakhir. Itu ya, dicatat kalau BFI minimal tahunnya 2010 gitu. Oke Mas Fedi, bulan-bulan ini ada nggak promo dari BFI? Kalau promo sendiri Mbak Mia ya, kita pasrahin aja lah ke showroom. Jadi nanti showroom Saka Motor nih khususnya ya, nanti yang bisa kasih program DP minim atau angsuran murah silakan. Nanti langsung request saja ke Mbak Mia. Jadi kalau beli mobil jangan lupa di Saka Motor. Oke, langsung ya. Untuk bulan ini kita itu ada beberapa macam pilihan untuk kredit mobil DP minim. Jadi mulai dari DP 9 juta. Cuma untuk DP 9 juta ini ada syarat tertentu juga. DP 11 juta, DP 12, 13,
Dan kemarin untuk hitungan BFI itu yang paling minim itu untuk ini Mas. All New Avanza 2012 itu BFI bisa membiayai kita dengan DP 22 juta aja. 20 juta aja nih Mbak Mia ya, Iya. sudah bisa bawa pulang All kendaraan New ya. Avanza 2012, worth it. All New Avanza 2012, ambilnya di Sakamotor aja. Oke, kali ini cukup menarik. Setelahnya kita itu untuk hari ini kita ada edukasi ya untuk para customer kita yang mau pengajuan kredit mobil bekas. Dan itu aja dulu bincang-bincang sore kita kali ini ya Mas Budi ya. Siap. Dan jangan lupa konsultasikan kebutuhan kendaraan Anda selalu di Sakamotor. Bisa hubungi saya langsung di nomor 085 746 667 699 atau langsung telepon WA bisa juga. Oke, sekian dulu bincang-bincang sore kita kali ini. See you guys.